Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini, tepatnya di Nuzulul Quran di Ramadan tahun ini, alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan sehat dan waktu luang, di mana dua nikmat ini yang senantiasa terus diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, bahwa nikmataini maghbunun katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang senantiasa terus dilupakan oleh manusia. Apa yang dua itu? Kata Rasulullah SAW, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah nikmat sehat dan nikmat waktu luang itu kita hari ini di masjid ini kita gunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi di bulan yang berberkah, bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Lalu kita bersalawat kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tutur katanya selalu yang keluar adalah yang lembut-lembut, walaupun mungkin orang-orang sekitarnya seperti kafir Quraisy mengatakan beliau seperti orang gila, tukang sihir, pembohong, dan berbagai macam cacian lainnya. Rasul tidak pernah berkata-kata kasar kepada mereka. Namun hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang ini juga menjadi pengingat bagi kita semua, senantiasa kita sebagai jamaah yang juga kemudian sebagai jamaah orang-orang masyarakat yang ada di sekitar ini yang mendengarkan suara ini, kami sampaikan bahwa Rasul itu pernah mengatakan sekali kepada umatnya, celaka. Padahal kalau kita baca dalam sejarah, Rasul itu tidak pernah bilang ente celaka, ya, celaka. Tapi cuma untuk satu ini Rasulullah SAW sampai mengeluarkan kata-kata celaka. Ya, kalau orang bahasa kita ini celaka ente. Rasulullah SAW mengatakan celaka kepada siapa? Kepada orang-orang yang kemudian dakhala alaihi ramadhana thumma salakha ayyufar lahu. Ya, rohima anfu rajulin. 3 kali Rasulullah SAW mengatakan rohima anfu rajulin, celaka seseorang, sampai 3 kali celaka seseorang yang dakhala alaihi ramadhan, ketika datang Ramadan kepada dirinya, thumman salakha, kemudian sampai selesai bulan Ramadan itu, ayyufar lahu, lantas kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ini rugi, celaka, kata Rasulullah SAW. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan, apalagi di doa yang setelah witir, kita selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW mengingatkan dan membaca doa, ya, membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ini untuk diri sendiri yang sering kita ingatkan zikir ini setiap mau berbuka puasa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, untuk diri sendiri, atau fa'fu anna untuk orang banyak. Ya, maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Karena Ramadan tahun ini insya Allah, siapa tahu ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita menurut versi diri kita masing-masing. Lalu pertanyaannya, bagaimana Ustaz? Saya ini banyak sekali dosa. Apalagi di turunnya Al-Quran, insya Allah. Ya, semua apalagi dekat-dekat 10 hari terakhir ini banyak sekali godaan. Bukan cuma Allah yang kasih diskon. Ingat, ada satu diskon yang Allah berikan kepada hambanya yang ketika menghadapi 10 malam terakhir, khususnya di bulan ganjil. Apa itu? Malam Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar khairu. Malam itu kalau kamu dapat dengan malam itu, orang seperti beribadah kepada Allah sama dengan 83 tahun atau sama dengan 1000 bulan. Bayangkan orang kalau pada saat itu sholat subuh, sholat tarawih 8 rakaat tambah 3, sholat witir 11 rakaat, itu akan terhitung seperti orang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 1000 bulan atau 83 tahun, sedang orang umur tidak sampai begitu. Ini diskon yang Allah berikan kepada
hamba-hambanya yang ketika mendekati bulan akhir-akhir bulan Ramadan. Namun ingat, bukan cuma Allah juga yang kasih diskon ini. Mall-mall, toko-toko, online itu kasih diskon semua, diskon hari raya, THR dan segala macamnya. Dan ketahuilah ternyata banyak juga yang kemudian tergoda dengan diskon tersebut. Apalagi mau dekat Tumbil Tohe. Tumbil Tohe itu kalau kita baca secara historisnya, ya Tumbil Tohe itu untuk memudahkan untuk jalan ke masjid. Tapi kemudian hari ini hanya sekedar festival. Yang justru banyak ketika yang terjadi adalah di bulan Tumbil Tohe justru banyak kelalaian-kelalaian yang terjadi, kemaksiatan yang terjadi dalam Alhamdulillah kita padahal ibarat al-Ramadan ini sebagai lomba, maka tentu ketika mendekati akhir finish kita harus lebih maju lagi. Bahkan kata Rasulullah SAW, Allah Rasul itu mengikat tali ikat pinggang, diikat semuanya, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan istrinya, dia kasih tinggal di rumah, Rasul itikaf di istri. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya Ustaz, kalau saya ini banyak sekali dosa, Ustaz tidak ngapain dosa ini yang bikin saya takut mau masuk di masjid. Kenapa? Karena ada banyak sekali dosa yang saya lakukan. Saya akan tutup kultum hari ini dengan sebuah kisah. Yang kisah ini sangat masyhur, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa apapun dosa yang kita lakukan, selama itu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti Allah akan ampuni. Mumpung bulan Ramadan, semoga ini bisa menjadi pengingat. Ya, ada yang pulang kamari minder karena banyak sekali dosanya. Yang di masjid orang-orang so suci, tidak. Justru di masjid itu orang-orang yang kemudian ingin membersihkan hatinya. Hati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dikabarkan dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang kemudian dia bertobat kepada Allah, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ini seorang laki-laki yang masih muda, kemudian baru saja membunuh 99 nyawa. Ada di sini maksiat sebesar itu, ada di sini kasus sebesar itu, 99 nyawa. Dia datang bertobat kepada Allah. Datanglah pertama dia mendatangi namanya seorang ahli ibadah, ya, seorang ahli ibadah. Di orang ahli ibadah ini tidak berilmu. Pokoknya dia bekerja ke masjid, keluar masjid, sholat, mau diri sendiri, tidak berilmu. Dia jawab begini, dia bertanya, apakah aku ini masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku baru membunuh 99 nyawa, 99 jiwa. Maka dia katakan, oh sudah, bahasa kita, ente tidak akan dapat ampunan dari Allah ini, besar sekali dosa. Maka dalam hatinya, kalau begitu kita kasih genap 100. Benar, 100 orang yang dia bunuh, dia genapkan dengan orang yang hari ibadah. Tidak pernah sampai di sini. Dia datang lagi kepada orang yang lainnya, datanglah kepada orang ahli ilmu, orang yang jago, maksudnya yang punya ilmu, ya, bersih belajar, bukan cuma sekedar ibadah saja. Apa yang dikatakan? Dia bertanya hal yang sama. Wahai ahli ilmu, aku baru saja membunuh 99 nyawa, tambah 1 orang yang aku datang bertanya kepadamu. Dan pertanyaan ini aku ulangi kepadamu. Maka dia katakan, apakah aku masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku sudah membunuh 100 nyawa? Maka kata ahli ilmu ini mengatakan, maka tidak ada hijab antara engkau dengan Allah. Allah pasti akan mengampuni. Kemudian dia pesankan, dan kamu jangan sampai tinggal di sini, karena di sini orang-orang buruk semua, silakan kamu hijrah. Maka pergilah laki-laki ini ke tempat yang ditunjukkan oleh ahli ilmu tersebut. Di pertengahan jalan, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meninggal ini anak muda ini. Ketika meninggal, datanglah malaikat, 2 malaikat datang. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, dia akan masukkan surga karena dia sudah bertobat kepada Allah. Malaikat azab, tidak. Dia belum pernah melakukan apa-apa. Dia baru membunuh 99 nyawa tambah 100 tadi. Ya. Maka kemudian cekcok antara 2 malaikat ini, datanglah malaikat, yang satunya lagi malaikat Jibril yang kemudian menengahi mereka. Malaikat Jibril mengatakan kepada mereka, dan 2 malaikat rahmat dan azab ini sepakat kepada malaikat Jibril. Dia katakan, kira-kira
dia ini akan dicabut oleh malaikat rahmat atau malaikat azab. Berundinglah mereka dan seterusnya. Akhirnya malaikat Jibril ini kemudian menawarkan, begini saja, supaya adil, ukur kamari dia punya perjalanan dari dia menuju tempat yang buruk ke tempat yang baik. Contoh ini ada jalan dari Ar-Raudhah mungkin ke kampus 4, Ar-Raudhah ke kampus 4 misalnya. Dari Ar-Raudhah ke kampus 4 dia meninggal di tengah-tengah. Maka kata Jibril, coba ukur kamari dari Ar-Raudhah ini, dari kampus 4 ke Raudhah saja, dari kampus 4 ke Raudhah. Ukur kamari dari tempat yang buruk, dalam tanda kutip ya, dari kampus ke pertengahan ini, ke tempat dia meninggal. Apakah dia lebih dekat ke sini, ke Ar-Raudhah, atau lebih masih dekat di sana? Kalau dia dekat di Ar-Raudhah, berarti dia sudah lewati. Maka setelah diukur ternyata dia lebih dekat ke tempat yang dia tuju, tempat terbaik. Contohnya di Ar-Raudhah. Maka kemudian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala diputuskanlah malaikat rahmat yang mencabut nyawanya dan dia masuk surga. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian menjadi agung dalam pelajaran kisah kali ini? Ketahuilah, dia tidak pernah bersedekah, belum pernah bersedekah jutaan di masjid, belum pernah sholat, belum pernah menghafal Quran, belum pernah melakukan apa-apa, tapi kemudian karena tekad dia, langkah dia yang sedikit itu untuk menuju kepada tempat dia hijrah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima mau apapun telah punya dosa. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita ini untuk yang kemudian yang mendengarkan suara saya ini. Bagi anda-anda yang merasa paling dosa, perhatikan 100 nyawa, tidak main-main 100 nyawa yang dia bunuh. Mungkin hari ini belum ada orang yang seperti itu. Sekelas preman sentral saja mungkin belum pernah yang membunuh sampai dengan 100 nyawa. Tapi kemudian kalau dia datang dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini masa-masanya bulan Ramadan, insya Allah Allah pasti akan berikan pengampunan kepadanya. Walaupun mungkin belum banyak yang kita lakukan untuk agama ini. Bahkan kemudian jangan sampai bisa jadi orang-orang yang seperti itu, yang tulus ikhlas beribadah kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikalahkan, dia duluan masuk surga dibanding kita yang hari ini sudah merasakan sholat tapi kemudian dengan rasa riya. Kita ini Pak Imam, kita ini takmirul, kita ini orang jaga sholat. Ngana siapa? Kadang-kadang hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini pernah kejadian di hidup kami. Ada teman kami yang kemudian terlihat tidak pernah sholat. Datang di masjid, justru yang dia dapatkan bukan kata-kata yang baik, tapi kemudian kata-kata cemoohan. Mahai mohon nuri bakumu ya. Kata-kata yang seperti ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kata-kata yang melemahkan. Ingat, jangan sampai justru lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah tinggalkan, apalagi masalah sholat terkait tentang bulan Ramadan. Mau berapapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita datang kepada Allah betul-betul bertaubat kepadanya, insya Allah Allah pasti akan berikan pengampunan kepadanya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah main-main dengan dosa, jangan pernah main-main dengan yang namanya akhirat, dengan siksaan. Ingat kata Rasulullah SAW, kita akan disiksa di neraka itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bahkan dalam Quran surah Al-Ma'arij mengatakan ta'arujul malaikata warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Satu hari malaikat Jibril itu turun, satu hari di sisi Allah itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Artinya jangan heran kalau Allah bilang orang hidup ini singkat. Karena kalau satu hari kita bandingkan di sisi Allah satu hari itu sama dengan orang 50 tahun, kalau kita bandingkan dengan tempo umur 60 tahun, 70 tahun, itu dalam hitung-hitungan singkat saya hadirin, itu cuma sekitar 2,5 menit. Orang hidup ini cuma 2,5 menit Allah tunggu. 60-70 tahun, cuma 2 menit paling. Ya, maka kalau ada hari ini mengatakan saya ini banyak sekali dia punya cobaan, ujian, ketahuilah cuma 2 menit. Allah bilang cuma 2 menit karena di dunia, setelah itu nanti akan kembali kepada surga. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah main-main, paling cuma 1 hari di neraka, biar jauh. Kita ditendang di neraka saja. Jangan. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, siksaan di neraka itulah Allah Fatailah billah. Kalau di dunia hukuman seumur hidup saja, hukuman seumur hidup atau makan hukuman kematian, hukuman mati, itu hadirin rahmat Allah ada batas. Kapan ada batas hukuman mati di dunia?
saat dia mati. Kalau dia mati, dia tidak akan rasakan lagi tuh hukuman cambuk, hukuman mati. Tapi kalau di akhirat hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita disiksa, kata Allah Subhanahu wa taala, baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adab. Ketika mereka terbakar hangus api kulit-kulit mereka, maka Allah ganti dengan kulit-kulit yang baru. Agar apa? Liyadzuqul adab, agar mereka merasakan azab. Dan ketika terkelupas itu dia punya kulit, diganti dengan kulit yang baru, sakitnya minta ampun. Bahkan panasnya hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, panasnya api neraka itu tidak sama dengan panas di dunia. Panasnya api neraka itu adalah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan panas di dunia, ada panas yang sampai bikin meleleh kaca, itu 60 kali lipat panasnya daripada api neraka. Bukan puntung rokok atau mungkin kalau mungkin barat orang masih mendapat. Maka ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya apa hadirin rahmat Allah? Bahwa mari manfaatkan sisa-sisa momen Ramadan ini. Tinggal beberapa hari lagi. Bersabar. Bersabar. Bisa jadi ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Bukankah kita dulu pernah melihat orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, yang kemudian bersama dengan kita dulu, sama-sama berencana itu ini Ramadan tahun akan datang, insya Allah orang masih sama-sama, masih mau hidup, masih mau sehat. Tapi hari ini mereka sudah tidak tiada lagi. Maka inilah kesempatan bagi kita hadirin. Kesempatan bagi kita untuk menjadikan Ramadan tahun ini jadi Ramadan yang insya Allah menjadi Ramadan versi terbaik kita, dan insya Allah ini semua yang Allah berikan kepada kita tidak lain adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang insya Allah kemudian dengan kasih sayang itu Allah berikan kita surga yang begitu nikmat yang dibawanya melalui sungai-sungai. Ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran yang patut kita peringatkan di nuzulul Quran itu adalah sudah sampai mana bacaan kita. Jangan sampai semua habis Ramadan baru 1 juz, 2 juz, 3 juz. Saya 30 juz Ustaz. Juz apa-apa saja. Juz Al-Fuqat, juz Mangga, juz Lemon. 30 juz. Dia hafal 30 juz, tapi bukan juz yang Al-Fuqat, tapi juz Al-Fuqat, juz Mangga, juz Lemon dan seterusnya. La haula. Ya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini Ramadan kesempatan kita hadirin. Jangan juga, Ramadan kan cuma 1 bulan. Jangan juga kalau imam semula jaga baca-baca surah yang kurang jarang dapat dengar, semula jaga membatuk-batuk. Cuma di Ramadan ini hadirin yang DP bacaan bagi. Tahan-tahan ke sana dulu. Bersabar ke sana dulu. Ya, karena kata Rasulullah, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban. Siapa yang berdiri, yang kemudian berdiri sholat dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersabar, insya Allah Allah akan berikan dia surga yang begitu luas. Insya Allah kita semua hari ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang kemudian memenuhi surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dicatatkan sebagai orang-orang yang kemudian dicatatkan pahala dan juga ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.